Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat lunak. Yang pertama menjelaskan ialah kepada saudara Lailatul Qadri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadri. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak. Software atau disebut juga dengan perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer. Itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian perangkat lunak. Saya berikan kembali kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Lailatul Qadri, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz untuk tentang contoh perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairul Hafiz dari kelompok 6 akan menyampaikan contoh perangkat lunak. Ada beberapa contoh perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi, disebut juga application software, yang fungsinya adalah pengolah kata, lembar tabel hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran. Yang kedua, sistem operasi atau disebut juga operating system, misalnya Windows 10, Linux, Microsoft. Yang ketiga, pengendali perangkat keras atau device driver, yang terhubung antara perangkat keras, pembantu, dan komputer, adalah software yang banyak dipakai di swalayan dan juga sekolah, yaitu penggunaan barcode scanner pada aplikasi database dan lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah itu saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Hafiz. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yoga tentang jenis-jenis perangkat lunak. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rensya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada OS. OS adalah yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Contohnya seperti Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Yang kedua ada aplikasi atau program. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain dari penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti Microsoft Office, WinRAR, Google Chrome, dan lain sebagainya. Berikutnya ada bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuka aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasanya disebut sebagai programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain seperti bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. Bahasa pemrograman yang biasa dipakai saat ini adalah bahasa tinggi atau bahasa generasi keempat. Contohnya seperti JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yoga. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nelly Sahdia tentang perangkat lunak berbayar dan bebas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Sahdia dari kelompok 6
Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak berbayar dan bebas. Software atau perangkat lunak komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama software berbayar dan yang kedua software gratis. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Contohnya, sistem Microsoft Windows, Office, dan lain-lainnya. Yang kedua, freeware atau perangkat lunak gratis, yang perangkat lunak komputer berhak cipta gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dengan freeware, yang mewajibkan penggunanya membayar, misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan. Demikianlah dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Nelly Sahdia. Selanjutnya adalah perkembangan perangkat lunak yang dibawakan oleh saya sendiri. Perkembangan perangkat lunak ialah perkembangan melalui kelompok-kelompok bit yang disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk-bentuk bit diubah menjadi kode-kode yang dikenal dengan assembler. Evolusi perangkat lunak, era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Endrianto akan menjelaskan tentang perkembangan perangkat lunak di bagian era. Baiklah, perkembangan perangkat lunak dibagi dengan 3 era, yaitu era stabil, era mikro, dan era modern. Pada era stabil, penggunaan komputer hanya digunakan oleh beberapa kalangan saja. Pertama, kalangan peneliti, kalangan akademi, kalangan industri atau perusahaan, kalangan kaum atas atau kaum mewah, dan kalangan pemerintah. Pada saat itu hanya orang yang mampu saja membeli dan menggunakan komputer karena harganya sangat mahal. Pada era mikro, perangkat lunak sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada era mikro, perangkat sudah dibagi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk menangani internal, dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Di era mikro, perangkat lunak sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada era modern saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana saja, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggaman pun atau HP telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC, misalnya TV, telepon, mesin cuci. Sekian dari saya sebagai moderator dan sebagai penjelas tentang perkembangan perangkat lunak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.